ingin memperbaiki hati, mulailah dengan lisan yang baik. Lisan adalah anggota tubuh. Ya. Maka dengan demikian ibu-ibu hendaknya. Namun kalau kita perhatikan banyak dalil bahwasanya ternyata syariat menetapkan bahwasanya kedudukan amalan hati lebih utama, lebih penting dibanding amalan anggota badan. Kenapa? Karena anggota badan mengikuti baiknya hati. Hadis yang terkenal yang sering kita dengar, ya, hadis Nu'man bin Bashir, hadis tentang yang Nabi SAW mengatakan, ala ingatlah, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di anggota badan kita ini ada satu segumpal darah daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik segumpal daging itu, ya, maka baik semua anggota badan kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullah, ya, maka apabila fasadal jasadu kullu, maka semua jasad anggota badan kita akan rusak. Ala wahiyal qalbu, ingat itu adalah hati. Di sini Nabi SAW menetapkan bahwasanya kebaikan anggota badan bergantung kepada kebaikan anggota atau kebaikan hati kita. Karena itu jamaah penting kita untuk mempelajari, memperbaiki amalan-amalan hati kita. Nah, di antara amalan hati yang sangat agung di dalam agama kita, ibu-ibu, bapak sekalian, adalah amalan tawakal ini. Ya, tawakal ini kedudukannya sangat berat, sangat besar. Bahkan bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tawakal ini, ya, banyak disebut-sebut para ulama sebagai puncaknya amalan hati. Masya Allah, sampai disebutkan puncak amalan hati adalah amalan tawakal ini, pokok ibadah hati, ya. Karena itu kita nanti dapati bahwasanya Allah Ta'ala seringkali mengaitkan tawakal dengan Islam, tawakal dengan tawakal dengan iman, ya, seluruhnya dikaitkan dengan anggota badan kita ini. Ya, baik, sekarang sebelum kita masuk ke kedudukannya, apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal dari kata, ya, at-tawakkulu, berasal dari kata wakalah, dan dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar kata wakil. Dan diantara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Wakil. Ya, apa artinya wakalah? Ya, bersandar, Pak. Seperti sekarang ini saya ini bersandar, menyandarkan, bersandar. Atau bisa juga dengan menyerahkan diri atau berpasrah diri. Ini secara bahasa. Ya, makanya ada kalimat dalam bahasa Arab, rajulun wakalatun idza kana yakilu amrahu ilan nas. Seorang disebut wakalatun, seorang disebut dengan wakalatun jika dia menyerahkan urusannya kepada orang lain. Saya utus wakil. Nah, maknanya saya serahkan urusanku kepada si fulan ini. Ya. Juga disebutkan wa farasun wakilun. Artinya seorang bersandar pada penunggangnya, ya. Ya, dalam, ya, orang menunggang kuda begitu, bersandar gitu. Ya, maka al-wakil, yakni yang diserahi urusan, ya. Karena pemilik urusan itu telah melimpahkan, menyerahkan urusan itu kepada orang lain, maka ia disebut maukulun ilai, yang diserahkan urusan kepadanya. Al-maukul artinya orang yang diserahkan urusan kepadanya. Ya, al-wakil juga biasa disebut dengan al-kafil. Al-wakil, al-kafil, yakni yang memberi jaminan. Yang memberi jaminan. Namun kata sebagian ahli bahasa al-wakil itu lebih umum. Ya. Karena setiap kafil, penjamin, itu masuk dalam kata wakil. Tapi tidak setiap wakil adalah kafil.
Ya, maka wakil atau tawakul artinya menyandarkan atau menyerahkan urusan kepada orang lain dan kita menjadikan dia sebagai wakil kita. Ya. Ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua makna secara bahasa kalau kita simpulkan ibu-ibu. Bapak, ini kita pertama dari sini dulu ya. Pertama, unsur dari kata bahasanya ya. At-tawkil artinya mewakilkan sekaligus menyerahkan. Ya. Dan yang kedua, at-tawakkul artinya menjalankan tugas berdasarkan perwakilan yang diberikan oleh si pemberi hak tersebut. Ya, maka ini makna dari kata al-wakil atau dari sini kata at-tawakkul. Adapun dari sisi istilah jamaah, tidak ada istilah yang baku ya, karena masalah ibadah hati ini ibadah. Kenapa terjadi perbedaan definisi di antara ulama tentang misalnya sabar, ikhlas? Ada banyak perbedaan definisi para ulama. Ya, kenapa? Karena amalan hati itu sulit untuk diterka, ya, secara pasti. Karena itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Coba Bapak Ibu, apa itu definisi cinta? Sulit untuk mendefinisikannya. Ya, ya. Kenapa? Karena karena itu Imam Al-Ghazali misalnya, beliau mengatakan tawakal ini tidak agak samar dari sisi makna dan sulit dari sisi amal. Nah, namun demikian jamaah, mari kita coba bacakan beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang tawakal ini. Misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengatakan apa itu tawakal? Athiqatu billah. Beliau mengatakan kepercayaan penuh kepada Allah, percaya sepenuhnya. Thiqah, thiqah itu apa ya kalau bahasa Inggrisnya? Trust. Ya, Bapak Ibu, tentu Anda tidak mau mewakilkan suatu urusan besar kepada orang yang Anda tidak percaya sepenuhnya, ya atau tidak? Ibu-ibu kalau mau nitip anak, ibu, kita lagi ada urusan penting yang anak nggak boleh ikut, Pak. Kepada siapa kita akan titip anak ini, Bapak Ibu? Tentu kepada orang yang sangat kita yakini, percaya sepenuhnya bisa amanah memelihara titipan kita. Tentu yang pertama orang tua kita biasanya ya. Orang tua nggak mungkin ya, pasti dia sayang sama anak kita. Atau kemudian adik atau kakak kita. Yang jelas kata Ibnu Abbas, tawakal artinya percaya, thiqah. Dan ini kata para ulama adalah rukun diantara rukun tawakal. Jadi rukun tawakal diantara rukun tawakal. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya beliau tawakal itu artinya qat'ul, memutuskan harapan dan putus asa terhadap makhluk. Ya. Nah ini dari sisi perasaannya. Jadi orang tawakal itu dia nggak berharap lagi dengan makhluk. Dia putus harapannya kepada makhluk. Ya. Nah ini makanya Nabi SAW pernah menyebutkan hadis, kalau engkau ingin dicintai makhluk, ya jangan putus asalah dari apa yang ada di tangannya. Ya. Ya, artinya orang yang tawakal adalah hanya fokus berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Kemudian juga ada riwayat yang lain, Al-Hasan rahimahullahu taala pernah ditanya tentang apa itu tawakal, ketika beliau mengatakan ridha kepada Allah, ar-ridha fillah. Sebagian juga ulama, misalnya Abdullah bin Daud Al-Khuraibi, beliau pernah ditanya apa itu tawakal, beliau mengatakan husnuzon kepada Allah Azza Jalla, berbaik sangka kepada Allah Azza Jalla. Ya.
Anda tidak akan pernah menyerahkan urusan kepada orang lain yang Anda prasangka buruk kepadanya. Itu tidak, Pak. Ya. Kalau ada orang yang Anda sangka tidak akan amanah, bagaimana kita mau menyerahkan urusan kepadanya? Maka tawakal diantara porosnya adalah husnuzon billah. Sebagian ulama juga mengatakan apa makna tawakal? Ya, disebutkan bahwasanya melepaskan diri. Makanya ada kalimat, makanya coba lihat Nabi Ibrahim, apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam, kalimat yang terakhir yang ia ucapkan, Bapak Ibu, ketika akan dilempar ke dalam api, ada yang tahu? Dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya ucapan atau kalimat yang terakhir yang Nabi Ibrahim ucapkan ketika akan dilempar ke dalam api apa, Pak? Pak, Ibu, ada yang tahu, Bu? Kita kasih hadiah. Ini sering, ini hadisnya sangat populer. Apa ucapannya Nabi Ibrahim, Ibu, sebelum dilempar ke dalam api? Bismillah. Ini benar-benar nggak tahu apa tawadhu sih? Hasbunallah wa ni'mal. Itu. Cukuplah Allah penolong kami, dia sebaik-baik pelindung. Tuh, Bu. Al-Wakil itu. Makanya itu juga ucapan la haula wala quwata illa billah. Makanya sebagian ulama mengatakan makna tawakal adalah melepaskan daya, melepaskan diri dari daya dan kekuatan kita, berpindah kepada diri, daya dan kekuatan Allah. Makanya ada la haula wala quwata illa billah. Dalam suatu riwayat tafsir, walaupun wallahu alam ini riwayatnya diperselisihkan, Pak, tapi dalam tafsir disebutkan ketika Nabi Ibrahim akan dilempar kepada api, ya, di situ disebutkan Jibril datang menawarkan pertolongan. Jibril, siapa yang tidak kenal beliau, ya? Malaikat yang paling agung di antara seluruh malaikat. Apa kata Nabi Ibrahim? Ama anta fala. Adapun engkau, Jibril, tidak. Lalu beliau mengucapkan hasbunallah, cukuplah bagiku, aku tidak butuh engkau. Cukuplah aku. Nah, makanya tawakal adalah ketika seorang melepaskan diri dari daya dan kekuatannya, lalu dia menyerahkan daya dan kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, berat ini, Pak. Bagian ulama mengatakan puncak dari tauhid yang benar adalah tawakal. Karena itu Bapak Ibu pernah dengar hadis 70.000 umatku, kata Nabi SAW, yang akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka, Bapak Ibu? Tawakal. Di antara sifat-sifatnya tawakalnya adalah tidak percaya dengan tatayur, tiara, dia nggak percaya dengan angka sial, tempat sial, nggak ada, ya. Yang kedua, dia tidak berobat dengan besi panas yang dulu diyakini sebagai pengobatan yang paling mujarab. Kemudian dia tidak minta ruqyah karena dia khawatir ruqyah ini akan menyondongkan hatinya kepada peruqyah. Lalu Nabi katakan, mereka inilah orang yang tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Puncaknya tauhid, Pak. Mereka masuk surga tanpa hisab tuh. Maka lihat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang merupakan pemegang panji tauhid, mereka diberi Allah Azza wa Jalla karunia tawakal yang sempurna. Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan laut, Pak, di belakangnya Firaun, pasukannya sudah siap. Mereka mau lari kemana? Maju kena, mundur kena, kan? Kaumnya Bani Israel sudah mengatakan inna lamudrakun, kita kesusul nih. Kita udah bahaya nih, kita kesusul. Mau kemana kita? Dalam keadaan itu, Pak, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla innahu rabbi sayahdin. Tidak, dialah Allah Rabbku yang akan memberiku petunjuk. Itu tawakal itu, Pak. Waduh, kalau kita udah kayak gitu udah, ya. Siapa lagi? Tawakalnya Nabi SAW ketika di Gua Thur.
Dikejar oleh ratusan pemuda, orang-orang Quraisy sudah bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hidup atau mati, dikasih sayembara 100 ekor onta. Dikejar itu Nabi SAW, Pak. Akhirnya Nabi SAW berdiam sejenak di Gua Tsur bersama sahabatnya yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Apa yang terjadi, Pak, ketika Abu Bakar mendengar suara pengejarnya sudah di atas goa? Kata Abu Bakar radhiyallahu, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka, ini saya akan melihat kita. Udah gemeter. Istilahnya dia udah di atas gua, Pak. Melengok ke bawah begini udah kelihatan. Allah palingkan pandangan itu. Apa kata Nabi SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini puncak tawakal. Makanya kita lihat orang-orang yang sempurna tauhidnya itu berbanding lurus dengan kesempurnaan tawakalnya. Makanya sebagian orang mengatakan induknya tauhid tawakal. Puncaknya orang yang bertauhid apa, Pak? Adalah ketika dia sudah sempurna bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali ini yang saya suka sekali untuk mengutip. Ini yang menurut kami pengertian yang cukup baik, ya. Beliau mengatakan apa itu? Sidqu i'timadil qalbi, benarnya, jujurnya, bersandarnya hati. Jadi hati yang bersandar dengan benar, dengan jujur, bukan pura-pura. Ya. Ya. Dalam apa? Dalam jalbil masalih, dalam memperoleh maslahat. Dan juga daf'ul madar, juga menolak madarat, urusan dunia maupun akhirat. Ini pengertian yang baik sekali, Bapak. Kata beliau, apa itu tawakal? Ketika hati kita. Nah, oleh karenanya Bapak Bu, tawakal itu ibadah hati. Ya, kalau hati bersandar dengan penuh dan jujur, bukan pura-pura, Pak. Bukan penyandaran yang dusta, mulutnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi hatinya bersandar kepada, mohon maaf, kepada makhluk. Dia bersandar kepada pejabat, bersandar kepada hewan. Makanya Bapak Ibu, di antara perkataan yang bisa mengantarkan kepada syirik, kalimat kalau bukan karena si fulan kita enggak selamat. Itu dalam kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Wahab juga disebutkan. Di antara kalimat yang bisa mengantarkan kepada syirik, kalau bukan karena dokter si fulan, aduh, kita enggak sembuh. Kalau bukan karena anjing kita kemalingan ini. Kalau bukan karena pilotnya, wah kita udah jatuh pesawat ini. Kalau bukan karena Pak supir yang keren, kita akan kecelaka. Ini penyandaran, berarti di hatinya menyandarkan kepada makhluk. Ini belum sempurna tawakalnya. Nah, dalam apa? Dalam perkara mengambil maslahat, cari rezeki. Nah, sebagian orang bersandar kepada ilmunya. Kalau enggak sarjana, saya enggak bakal dapat rezeki segini. Sebagian orang mengatakan kerja kerasku, inilah hasil kerja kerasku. Nah itu, rezekiku karena kerja kerasku. Sehingga muncullah kalimat, usaha sih tidak mengkhianati hasil, bro. Nah itu tuh. Semakin keras usaha kita, semakin sukses kita katanya. Kalau rezeki berdasarkan kerja keras, Pak, mohon izin tanpa maksud merendahkan profesi, Pak, ya. Bapak-bapak saudara-saudara kita yang tukang batu, Pak, tukang bangunan, kuli-kuli bangunan itu kerja keras, Pak. Bukan. Ya. Nah, ini bukan berarti masih bertawakal kalau bukan karena lihat Qarun, apa ucapannya ketika ditanya dari mana hartamu ini? Ada yang tahu jawabannya? Ada jawabannya, Bu? Apa kata Qarun ketika ditanya dari mana hartamu ini, Qarun? Pak? Masih hidup Bapak Ibu? Apa itu? Hadza min ilmin indi. Ini karena ilmu manajemenku bagus.
Ini perusahaan bisa gede gini karena manajemen yang bagus, tata kelolanya bagus. Kita katakan Bapak Ibu, tentu kita juga butuh yang begini ya. Nanti kita katakan bahwasanya di antara rukun tawakal adalah mengambil sebab. Mengambil sebab. Itu rukun tawakal. Tidaklah disebut orang yang bertawakal hanya bersandarnya hati, tapi anggota badan tidak bergerak. Karena Nabi SAW pernah datang kepadanya, ada orang menunggang kuda, lalu dia katakan, ya Rasulullah, saya ikat lalu saya bertawakal atau saya biarin tawakal? Kata Nabi, enggak, ikat dulu baru kau bertawakal. Maka tidak disebut orang yang bertawakal tanpa mengambil sebab. Apa sih artinya mengambil sebab? Dalam bahasa kita berikhtiar. Ya, cuman bahasa ini sebetulnya kurang tepat. Ikhtiar artinya apa sih? Memilih ya. Tapi udah terlanjur, maksudnya ikhtiar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memperoleh maslahat rezeki tidak boleh bersandar kepada sebab, Pak. Sebab betul kita harus cari, Pak ya. Oleh karenanya coba lihat Bapak Ibu, Allah tabaraka wa taala betul yang memberi rezeki, tapi Allah taala menyuruh kita apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil wabtagu min fadlillah. Kata Allah, selesai sholat cari rezeki itu. Walaupun Allah Ta'ala dalam ayat lain rezeki ada di tangan Allah, tapi Allah tidak mengatakan sudah, kalau sudah rezeki gak usah kemana-mana, tetap ada rezekimu. Allah Ta'ala katakan fantashiru, bertebaran, cari. Fasiru fil ard. Apa itu dalam surah Al-Mulk itu? Apa? Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah di penjuru dunia, cari rezeki itu. Nah, ya. Makanya jemaah, Nabi Musa alaihissalam ketika Allah Ta'ala ingin memberi pertolongan dari kejaran Fir'aun, ketika melihat ada laut di depan mata, apa yang diperintahkan Allah kepada Musa, Pak? Ada yang tahu ayatnya? Ya Pak, Allah katakan apa? Pukulkan tongkatmu. Itu bagian dari sebab, Pak. Tapi apakah pukulan tongkatnya Musa yang menyebabkan itu terbelah laut? Tapi Allah Ta'ala menginginkan kita ada sebab. Ya Pak ya. Sama dengan kisah Maryam, perempuan yang suci yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika selesai melahirkan, ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Dalam keadaan sendirian melahirkan, Bapak Ibu. Bayangkan perempuan gak ada yang nolongin, Bu. Gimana tuh? Habis melahirkan lemes, mempertaruhkan nyawa, Pak. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Kata Allah, goyangkan pokok akar, pokok kurma itu. Jiz'in nakhlah itu pokoknya. Niscaya kata Allah akan jatuh kurma-kurma rutab yang segar yang kau bisa makan. Bapak Ibu, pertanyaannya, Allah Ta'ala mudah bagi Allah untuk mengenyangkan Maryam tanpa makan, itu tidak? Tanpa sebab bisa. Orang bisa kenyang tanpa makan, Pak. Itu di luar sebab dan akibat, Pak. Dengan Allah Ta'ala menetapkan dalam sunnahnya di atas permukaan bumi ini, Pak, ada yang namanya sunnatullah, sebab dan akibat. Kalau mau kaya bekerja, kalau mau kenyang harus makan, kalau mau pintar belajar, kan itu sebab akibat namanya, Pak. Saya haus, nggak mungkin hilang dahaga saya tanpa ada sebab. Apa sebabnya? Minum. Mudah bagi Allah, saya nggak perlu minum, bisa kenyang. Waduh, bejatuh ini. Terlalu semangat, Pak. Biar. Terlalu bersemangat. Mudah bagi Allah ngasih kita rezeki tanpa bekerja, itu tidak, Bu. Tapi ini menyelisih sunnatullah. Terkadang ada, Pak, misalnya mukjizat kepada para nabi dan rasul itu. Nabi Ibrahim tidak terbakar, sunnatullahnya api membakar, ya atau tidak? Tapi jika Allah menghendaki itu tidak terjadi, tapi dalam kejadian tertentu, khawarijul adah namanya. Ya. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla menerbangkan Nabi Muhammad SAW ke Madinah tanpa harus merasa takut di jalan dikejar-kejar, kan? Kirim borak. Selesai itu, dalam beberapa menit Nabi sudah sampai di kota Madinah. Padahal ini dikejar. Kalau Nabi ketahuan atau ketangkap, Masya Allah, apa yang terjadi?
Tapi Allah Ta'ala ingin mengajarkan kita bahwasanya seluruh kesuksesan ada sebab-sebabnya. Nabi memilih teman, merancang strategi ke selatan dulu, karena Madinah itu di arah utara. Kalau langsung ke utara kekejar, makanya dia ke selatan. Kemudian berdiam dulu 3 hari. Supaya apa? Pengejarnya salah. Kalau langsung kejar, orang melihat Nabi tidak di rumahnya, langsung keburu. Lalu beliau mencari informasi, lalu beliau menyuruh penggembala kambingnya Abu Bakar untuk menutupi jejak-jejak kaki. Ini semua sebab. Nah, tapi kalau sudah sebab ini sudah sempurna, hati bersandar kepada Allah, bukan kepada sebab tadi. Kita nggak bakal ketahuan Abu Bakar misalnya. Semua kita rencana, semua sudah sempurna, nggak bakal. Kita pasti sukses ini. Nggak boleh. Harus bersandar kepada fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah berazam, semua sudah sempurna ikhtiar, saatnya hati bersandar kepada Allah, bukan kepada usaha, bukan kepada sebab. Makanya banyak orang kecewa tuh, Pak. Ya. Kecewanya ketika usahanya sudah melakukan program ini, udah ada studi ini, sudah macam-macam lah. Ya, ada marketingnya sudah bagus, dia cari yang ahlinya semuanya, ternyata usahanya bangkrut. Ya, nggak boleh bersandar kepada sebab. Taib jamaah, ini pengertian yang Oke. Ini tahu. Nah, yang kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat tawakal ini ada 2 rukunnya. Jadi tawakal tidak akan benar sampai dia memenuhi 2 rukun. Ya, tidak bisa disebut kalau hanya 1 rukun saja yang terpenuhi. Yang pertama adalah tafwidul amri ilallah. Dan Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan bahwasanya manusia sejak lahir diciptakan dalam keadaan susah payah. Untuk apa? Agar kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Bapak Ibu coba lihat ya, sejak kita di dalam janin tuh susah payah tuh kan. Kemudian berlahir dengan susah payah, Pak. Dipotong apa yang menghubungkan dengan rahim, apa namanya, Bu? Uterus apa? Yang dipotong itu loh, Bu. Ari-arinya ya. Coba lihat, Bu. Menangis, Bu. Terus netek sama ASI ibunya belum tentu ada ASInya. Waktu mau tumbuh giginya, Pak, sakit. Anak saya ada sekarang yang 4 bulan tuh. Kemarin 2 hari sakit, ternyata dibawa ke dokter, oh ini mau tumbuh giginya, Pak. Itu gak pernah mulus kehidupan kita ini, Allah sudah tetapkan. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, mata yajidil abdur rahat ta'mar raha, kapan seorang hamba merasakan istirahat yang benar? Kata beliau, idza inda awwala qadamin yada'uha bindal jannah, ketika langkah kakinya masuk di surga. Langkah kaki pertama masuk surga, itulah baru istirahat. Untuk apa Allah Ta'ala menjadikan semua seperti ini, Pak? Agar kita bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu. Kehidupan dibikin susah, Pak. Coba lihat, Pak. Waktu kita mau masuk sekolah, ini kan lagi ramai sekarang, Pak. Berusaha mencari sekolah favorit. Ada yang marah, ada ini nggak masuk zonazing, ini. Ya nggak, Pak? Pusing kita orang tua tuh, anak kita sekolah di mana? Belum lagi masih sarjana, Pak, cari PTN, Pak. Kita lihat sekarang di viral tuh, ada orang kecewa tidak masuk ini, masuk ini. Ya kan, Pak ya? Setelah masuk ke perguruan tinggi yang favorit, setelah sarjana apa yang terjadi, Bu? Cari nganggur, Pak, kerja di mana-mana. Ini aplikasi ini, apply sini, apply itu. Sudah kerja, Bu, kerjanya Masya Allah, coba uangnya pagi berangkat, malam pulang. Ya. Kapan kita merasakan istirahat? Ya, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, rasa senang di dunia itu seperti datangnya hari raya, sesaat habis itu hilang. Wasururuha ya'tika kal ayat. Dunia ini penuh dengan ujian, kata Imam Syafi'i. Mihanuz zamani ya ta'ti la tanqadi wasururuha ya'tika kal ayat. Dan rasa senang di dunia ini. Untuk apa semua Allah Ta'ala ciptakan keadaan seperti ini, Pak? Agar di dunia ini kita bersandar
bertawakal kepada, di antaranya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada yang sempurna, enggak ada, Pak. Semuanya kita diuji. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kami menjadikan manusia dari air mani yang bercampur lalu kami uji dia. Ya, ini uji dengan perintah dan larangan. Tidak ada yang senang di dunia ini, Pak. Semuanya kabad, dalam keadaan susah payah. Ya. Sudah menikah ya susah payah lagi. Sampai di alam kubur juga susah payah, Pak. Ditanya tuh oleh malaikat nangkir. Padang mahsyar susah payah. 50.000 tahun kita berdiri menunggu pengadilan. Belum melewati mizan, hisab, sirat, semua susah payah, Pak. Ya, agar dengannya manusia bergantung dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang hadir di sini yang tidak punya masalah kehidupan? Saya lihat wajah-wajah punya masalah semua di sini ya. Pak, Ibu, sekarang pinjol dan judol sekarang jadi luar biasa, Pak. Ya, banyak bunuh diri gara-gara judi online, berumah tangga berantakan. Masya Allah, luar biasa, Pak. Saya dapat kabar ini banyak yang keluar dipecat karena mengambil uang ini uang itu. Kenapa? Ya, kerasukan judi online. Dulu orang mau berjudi, Pak, harus pergi ke luar negeri misalnya, atau pergi ke tempat ini. Sekarang di HP orang sudah main judi. Ada aplikasinya katanya, judi online ini. Orang kaya, orang miskin, pejabat, semuanya banyak terlibat dengan judi online. Karena mudah. Orang dulu main judi, Pak, kalau di kampung pergi ke tempat ini, was-was deg-degan, ada digerebek nggak nih sama polisi. Sekarang nggak perlu takut digerebek, Pak. Ada di sini sekarang. Ya. Aduh, ya Rabbnya. Ya, maka tawakal ini Bapak Ibu adalah jaminan ketenangan dan ketentraman hidup kita. Ya. Baik, nah ini yang pertama Bapak Ibu. Apa tadi yang pertama? Syarat atau rukun tawakal yang benar, ya, tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Azza Jalla. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan at-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Maka ibu-ibu, seseorang tidak mungkin bisa ya bertawakal sebelum menyerahkan urusannya kepada Allah, dan tidak mungkin bisa menyerahkan diri urusan kepada Allah kalau dia tidak mencapai tauhid yang benar. Itu yang pertama. Makanya Bapak Ibu, apa kaitannya tawakal dan tauhid? Ya, dasarnya tawakal adalah tauhid yang benar. Tiangnya tawakal adalah tauhid. Maka antum perhatikan Bapak Ibu, orang yang semakin kuat tawakalnya, kuat tauhidnya maksud saya, maka dia akan juga semakin sempurna tawakalnya. Siapa yang bisa mengalahkan tawakalnya Nabi Ibrahim, bapaknya ahli tauhid, pemegang panji bendera tauhid yang paling agung adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba lihat, sendirian dia di negeri menyembah Allah Azza Jalla, dibakar, tapi dia tetap. Ini kesempurnaan tawakal. Ya, maka ya apa namanya? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Kaitannya dengan tauhid rububiyah dulu deh. Ya. Ya. Ya, Ibu, orang yang mengenal Allah akan keesaannya dalam mengatur, kan rububiyah itu kan, mengelola, memelihara, mengurus alam semesta ini, ya, maka dia mudah bersandar. Makanya Bapak Ibu, doa dalam kesulitan apa Pak? Coba saya sebutkan Bapak Ibu. Kayaknya banyak orang yang sulit di sini ya. Seringkali dengan ungkapan apa? Robbi, Robbana. Dalam kata Rob menunjukkan keyakinan kita, keesaan Allah dalam menciptakan, menguasai, memelihara, mengatur, mengurus seluruh alam semesta ini. Keyakinan ini kemudian membuat kita yakin, tawakal, tenang dalam tawakal kita. Ya. Contohnya misalnya,
doa, banyak sekali doa dalam kesulitan, Pak. Doa dalam kesulitan ya, misalnya di antaranya yang saya ingat, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu Nabi mengatakan, jika ada di antara kalian yang mendapatkan kesulitan hidup, urusan dalam suatu urusan sulit kali, sempit dada kita Musa ini, ucapkan, coba semuanya, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Oh, mantap banget, kayaknya banyak masalah nih ya. Ya, saya coba lagi mana lagi ya, berlindung dari mana ya? Di antaranya la ilaha illallahul azimul halim ya. Pernah dengar? La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Saya agak lupa. Ya. Pokoknya adalah ya. Nah, jadi ibu, bapak ibu, jadi tawakal adalah rukunnya Bapak, menyerahkan urusan kepada Allah, dan tidak mungkin ada orang menyerahkan urusannya kepada Allah kecuali setelah dia meyakini akan keesaan Allah dalam mengatur urusan alam semesta ini. Nah, itu di mana kita mendapatkan? Di tauhid rububiyah. Keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala esa satu-satunya yang diantara yang dalam pengaturan itu apa? Mengatur rezeki misalnya, menghidupkan, mematikan, menaikkan derajat, menurunkan derajat, menurunkan hujan, mengelola rezeki, semuanya ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau sudah diyakini nih Pak, mudah bagi kita nyerahin tuh. Gimana sih Pak kita menyerahkan urusan kepada yang punya alam semesta ini Pak? Kita ini punya Rob Pak. Rob itu artinya apa Pak? Yang mengurus kita. Makanya kita disuruh oleh Allah panggil nama ini, Rabbi, wahai zat yang mengatur, mengelola, mengurus urusan ini. Apa bapak-bapak, ibu-ibu pikir dunia ini nggak ada yang ngurus? Ada Pak. Ada yang ngurusin alam semesta ini, dan tiap hari Allah sibuk mengurusinya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Matahari terbit, tenggelam, hujan turun, ada kematian, ada kehidupan. Ada yang ngurus pergantian siang dan malam. Kehidupan ada yang ngurus Pak. Siapa yang ngurus? Allah Rabbul Alamin kan. Harus yakin itu Pak. Nah, orang yang tidak yakin biasanya berpaling kepada makhluk. Pergilah ke dukun, pergilah tolak bala ini, tolak bala itu, carilah pengasihan, apa itu namanya itu Bu? Kalau orang semua penglaris ini, penglaris itu, dia tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi makanya ada ayat, ada hadis Nabi SAW mengatakan, jika semua dalam hadis kursi ya, jika semua makhluk berkumpul, baik manusia dari awal dan jin dari awal sampai akhir, dan semuanya menginginkan kebaikan kepadamu dan Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin. Ya, sebaliknya juga begitu, semua manusia dan jin berkumpul menginginkan keburukan kepadamu, tapi Allah tidak, maka tidak akan mungkin jika Allah tidak menghendaki. Itu harus kita yakini Pak. Makanya ada ayat, ada zikir setelah salat. Kita selalu mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Ini keyakinan rububiyah, tauhid rububiyah. Tidak ada yang mampu menghalangi apa yang kau telah tetapkan. Tidak ada yang mampu menahan apa yang kau sudah tetapkan. Termasuk dalam masalah rezeki Pak. Dan harus kita yakini. Ya, kenapa masalah ini Pak? Karena ini masalah kehidupan manusia ini tidak lain dari masalah rezeki Pak. Ya. Taib jemaah. Kemudian juga berkaitan, jadi tauhid tadi ya. Nah, ini juga Pak berkaitan dengan tauhid asma'u was sifat. Ya. Oh ya Pak, ayat-ayat yang berkaitan ini Pak, coba perhatikan ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharrihim syai'un illa biiznillah. Ya, tidak ada yang bisa memberi madarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Allah katakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Juga ada ayat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan walillahi ghaibus samawati wa ilaihi yurja'ul amr kullahu. Kata Allah Azza Jalla wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Milik Allah lah kerajaan langit, perkara yang gaib di langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan seluruhnya. Ya, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Kata Allah, beribadalah dan bertawakallah kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam banyak ayat Pak, tawakal itu sering digandingkan dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu ibadah, nasta'in tawakal. Saking pentingnya tawakal, Allah sering gandengkan dengan ibadah. Di sini Allah Ta'ala katakan fa'budhu, beribadalah kepadanya, wa tawakkal alaihi, bertawakallah kepadanya. Nah, juga ada ayat dalam Quran, inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbukum. Ini firman Allah tentang Nabi Hud. Nabi Hud mengatakan, sesungguhnya aku bertawakal kepada Rabbku dan Rabb kalian. Apa kata beliau? Ma min dabbatin huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satupun hewan yang melata di atas permukaan bumi kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu. Ini keyakinan rububiyah jemaah. Ya, juga Allah Ta'ala katakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, bertawakkallah kepada Allah zat yang tidak akan mati. Baik jemaah, kemudian tauhid asma wa sifat. Ya, jadi kaitannya dengan tauhid kuat sekali Pak. Yaitu apa Pak? Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Ini merupakan syarat pokok dalam menggapai tawakal Pak. Makanya jemaah, ini. Orang yang menyimpang dalam asma wa sifat sulit untuk bertawakal. Contohnya siapa Pak? Orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah apa sih Ustaz? Jahmiyah itu Pak dulu penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah. Mereka menolak nama dan sifat Allah. Jadi katanya kalau Allah memiliki sifat berarti menyamakannya dengan makhluk. Makanya ketika kita mengatakan Allah itu mendengar, mereka tolak. Kalau mendengar sama dengan ente katanya. Allah enggak. Tapi Allah Ta'ala menetapkan dalam Al-Quran, dia berbicara. Makanya Pak, diantara ujung hasil pokok pemikiran ini adalah mereka menetapkan Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi itu makhluk Allah. Karena mereka menolak Allah berbicara. Kalau Allah berbicara berarti Allah manusia sama dengan makhluk. Maka jamaah coba perhatikan apa yang terjadi Pak. Ya, susah untuk bertawakal. Karena mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Mereka menolak meyakini Allah mendengar. Terus gimana coba? Mereka mau berdoa, ya Allah, aku lagi ada masalah. Oh iya, Allah nggak mendengar ya? Ya kan? Iya, ya Allah, tolonglah. Oh iya, Allah nggak berkuasa. Kalau berkuasa sama dengan makhluk katanya. Ya, maka bagaimana mereka bisa bertawakal kepada Allah kalau dia menolak sifat-sifat Allah? Ya, mencintai itu mereka tolak kata-kata itu. Mereka jadi takwil, maksudnya mencintai maksudnya itu apa? Memberi rahmat. Ada kalimat dalam innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya. Nah, ini sulit Pak. Apalagi Pak, orang yang menyimpang. Orang-orang Qadariyah. Qadariyah itu Pak, mereka menganggap Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Jadi takdir itu mereka mengatakan mereka meyakini bahwasanya perbuatan hamba murni ciptaan manusia, di luar perbuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka juga meyakini bahwasanya Allah tidak menghendaki keburukan, sehingga disimpulkan bahwa ada yang keluar dari kehendak Allah, sehingga tidak semua yang Allah kehendaki itu terjadi. Waduh, repot ini Pak. Kalau kita kan selalu mengatakan insya Allah. Mereka sulit Pak. Bagaimana mau bertawakal kepada zat yang kita yakini tidak semua kehendaknya terjadi?
dan tidak kuasa menciptakan sesuatu perbuatan. Gimana mau tawakal? Gitu. Maka yang sempurna tawakalnya Pak, kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan nama dan sifat untuk Allah SWT. Sehingga sempurna tawakal kita. Ketika kita berdoa, kita meyakini Allah mendengar, Allah menjawab. Ya, siapa lagi Pak yang kira-kira susah untuk bertawakal? Orang-orang filosof, ahli falasifah. Seperti misalnya tokoh yang paling ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini Pak, sebagian ulama mengkafirkannya karena banyak sekali diantaranya mereka meyakini bahwasanya apa pemikirannya Pak? Filosof bahwa Allah tidak tahu perkara secara detail. Allah mengetahui hanya perkara yang besar. Ya. Karena alasan mereka kalau Allah tahu yang detail, maka banyak hal-hal yang buruk Allah ketahui. Seperti mohon maaf, ketika kita masuk kamar mandi kita buang air, berarti Allah tahu dan ini tidak pantas katanya. Ya. Maka mereka menolak itu. Nah, bagaimana Pak? Coba kita berdoa, bertawakal kepada zat yang kita tidak yakin dia tahu hal-hal. Mau bertanya, ya Rabb, aku lagi ada masalah. Enggak jadi ding, Allah kan enggak tahu yang persoalan saya. Gimana mau tawakal? Maka jamaah, tauhid asma wa sifat, kesempurnaan tauhid ini akan melahirkan tawakal yang sempurna kepada Allah Jalla wa Ala. Ya Pak ya? Makanya Bapak Ibu lihat ketika keluarga Fir'aun yang beriman ya, apa kata beliau? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku bertawakal kepada Allah, aku serahkan urusan kepada Allah. Apa kalimat selanjutnya? Karena sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Dari mana dia menyerahkan urusan kepada Allah? Karena keyakinannya bahwasanya di antara nama dan sifat Allah adalah Al-Basir, Maha melihat. Nah, makanya Pak, tenang hidup kita ini Pak, kalau keyakinan kita kepada asma sifat itu sempurna. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat yang pertama Pak ya, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu, kita sering Pak dalam ibadah Pak, kalau kita lihat Bapak Ibu, ibadah dan doa-doa harian kita banyak berkaitan dengan tawakal. Pak, sebelum keluar rumah tadi baca nopo Pak. Sebelum keluar rumah tadi Bu, bacanya apa Bu? Bismillahi tawakkaltu wala haula. Kata Nabi, kalau dia pergi dan pulangnya Allah akan selamatkan. Dijauhkan dari keburukan, dicukupkan dari segala, kemudian dijauhkan dari setan ya. Hudita wa kufita wa tanaha an syaitan. Setan dibilang, bagaimana kita mau mengganggu orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Naik kendaraan Pak, tadi naik kendaraan enggak ke sini Pak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Yang telah menguasai. Kita jangan bersandar kepada kendaraan Pak, bersandar kepada Allah yang membuat kita bisa menguasai kendaraan ini. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Kalau kita lihat ya, apalagi Pak doa yang doa sebelum tidur tuh. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Apalagi Bu? Wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Kata Nabi, siapa yang berwudu lalu membaca doa ini sebelum tidur, maka kalau dia meninggal di atas fitrah. Allahu akbar. Di antara doanya apa? Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa fawwadtu amri, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Sebelum tidur Pak. Makanya kita orang beriman harusnya nyenyak tidurnya Pak. Gak mikir macam-macam. Sebelum tidur semua urusan kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan warah, dengan penuh rasa takut dan berharap kepadamu. La malja wa la man, tidak ada tempat berkembali dan tempat pertolongan kecuali Engkau. Oh, bagus banget tuh doanya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi rasulikal ladzi
wa bi nabiyyika allati wa bi kitabika allati anzal wa bi rasulika allati wa bi nabiyyika allati arsal. Kata Nabi, kalau kau baca ini sebelum tidur, dan kata Nabi, jadikan ini akhir dari ucapanmu. Ya. Taib jamaah, selanjutnya syarat kedua, rukun kedua tawakal adalah bazlul asbab atau al-akhdhu bil asbab, melakukan atau mengambil sebab. Apa bahasa kita Pak? Berikhtiar. Ini Pak. Nah, sebagian orang Pak salah dalam tawakal. Satu, berlebih-lebihan terhadap sebab. Ya, lalu tidak menyerahkan urusan kepada, ini juga keliru Pak. Ini orang yang mudah kecewa dalam kehidupannya. Yang satu lagi kelirunya Pak, berlebih-lebihan dalam berlebih-lebihan dalam masalah menyerahkan urusan tanpa mengambil sebab. Ini semua juga tidak boleh Pak. Nah, ini salah kaprah terhadap tawakal di sini, di dua ini Pak. Ya, tidak mengambil sebab. Ya, makanya ya Bapak Ibu, ya, tidaklah disebut tawakal jika hanya menyerahkan urusan kepada Allah tabaraka wa taala tanpa ada usaha. Mau sembuh, maka kita diperintahkan apa? Kata Nabi, tadawau, berobat kalian. Nabi nyuruh kita berobat Pak. Wala tatadawu biharam, tapi jangan berobat dengan yang haram, kata Nabi SAW. Ya, Nabi menyuruh kita bekerja, jangan meminta-minta, kata Nabi SAW. Nabi menyuruh sahabat untuk menyiapkan perang, pakai baju besi, ya, disiapkan logistik perang. Nabi SAW jamaah sebelum berangkat perang, beliau utus mata-mata. Ada mata-mata Pak. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak tahu perkara gaib Pak. Dalam perang Khandaq, perang Ahzab Pak, Nabi utus Huzaifah, kau menyusup kepada mereka. Jadi intelijen, bagaimana caramu kau masuk untuk mengukur berapa kekuatan mereka, siapa saja, berapa kekuatannya, pasukannya seperti apa, coba cari tahu tentang mereka. Nabi tidak tahu perkara gaib Pak. Ini tawakal, bukan karena wah ini kita ya udah sahabat kita tawakal aja, kita pegangan tawakal. Enggak. Nabi bikin parit Pak, yang membuat pasukan mereka terhenti, tidak bisa maju Pak. Parit itu bukan tawakal tapi sebab. Paritnya bukan hanya sekedar formalitas supaya Pak panjang dan turun sehingga tidak bisa dilangkai oleh kuda. Nabi bermusyawarah tentang strategi perang Pak. Bahkan dalam perang Uhud beliau disebutkan pakai 2 lapis baju perang. Dan di perang Uhud beliau terluka Pak. Nah ini jemaah, tidak seperti di Indonesia Pak. Aduh, katanya bisa kebal, gitu ya. Ya, coba lihat film-film spiritual, film-film apa namanya? Film-film religi kita Pak, yang kayak gitu-gitu Pak. Tasbih melayang, ya kan ya. Terus gitu itu. Naik seorang ustadznya bisa terbang. Yang kayak gini-gini, makanya kita lama sekali dijajah Belanda karena kayak gini-gini nih Pak. Yang bisa kebal, kebal. Nabi menyusun strategi Pak. Siapa pasukan panah di mana, pasukan berkapeleri di mana, disusun tuh Pak. Nabi tahu kekuatan lawan, berapa kekuatan mereka, pasukan mereka. Informasi ini dikelola untuk menjadi strategi, dan ini tidak menyelisih tawakal. Nah, sisi ini yang kadang-kadang kita Pak, cerita-cerita khurafat banyak kita ini ya. Nabi SAW Pak tidak pernah pakai jin tuh. Tolong jin, kamu khodam ya, kamu ada. Ya. Maka ya ikhwan, tentu jamaah sebab ini ya harus memenuhi syarat. Pertama ya harus sifatnya qadari. Qadari itu apa Pak? Ya secara akal dan secara eksperimen diakui sebagai sebab yang bisa menimbulkan akibat. Ya Pak ya. Bukan misalnya mohon maaf Pak, semua obat satu obatnya. Wah ini gimana coba tuh? Kalau mau sembuh taruh batu
usap batu. Nggak ada sebab apa tuh Pak. Secara akal nggak mungkin. Dulu kita di Bodo-Bodo ada satu batu, ada bocah di Jawa Timur Pak ya. Apa namanya tuh, batu Ponari katanya. Pak ya Allah, itu masih ingat gak Bu? Aduh, itu tuh. Coba tuh, secara qadari juga tuh. Kecuali memang dilakukan penelitian. Ya, bahwasanya dan memang yang terdepan dalam masalah penelitian begini ya harus kita akui pengobatan kesehatan ilmiah modern. Bikin vaksin Pak, berbulan-bulan baru selesai itu Pak. Dicoba dulu di ini dulu, eksperimen ini, itu tuh. Nah kita enggak Pak. Ya harus qadari ya. Kemudian tentu diantaranya juga adalah harus misalnya pengobatan Pak, harus diteliti apakah pengobatan ini setelah ditelurkan obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, harus diteliti. Ya. Yang kedua Pak, sebab itu harus syar'i, ditetapkan oleh syariat. Misalnya Bapak Ibu, Allah tetapkan madu fihi syifa'ul linnas, kata Allah ini obat bagi manusia. Itu ditetapkan oleh syariat. Apalagi Pak, yang ditetapkan oleh syariat sebagai suatu sebab. Pak, apalagi Pak, misalnya rezeki, dalam rezeki Pak, apa yang secara syariat ditetapkan sebagai suatu sebab melapangkan rezeki Pak, syariat yang menetapkan. Nun sewu, bersedekah, apalagi bersilaturahim, itu syariat tuh Pak, itu tempuh yang kayak gitu-gitu tuh. Apalagi Pak, khusus Bapak nih Pak, yang Allah Ta'ala katakan dalam surah An-Nur tuh Pak, yughnihullahu min fadli, Allah akan memberi kekayaan, menikah. Jadi para ulama mengatakan nikah itu diantara sebab bertambahnya rezeki Pak. Bapak-bapak non sewu Pak, sebelum menikah waktu jomblo Pak, kita ini nggak punya apa-apa, ya atau tidak Pak? Ya Bu, benar nggak Bu? Setelah menikah Allah kasih rezeki. Mau tambah rezeki lagi Pak, tambah 2. Kalau berani tapi ya. Kayaknya wajah-wajah penakut kayak saya semua. Nah itu sebab rezeki itu Pak, syariat yang menetapkan. Ya, jadi gitu jamaah. Ya. Jadi lakukan sebab Pak. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak, kita katakan pemimpinnya orang yang sayyidul mutawakkilin. Penghulunya orang yang bertawakal Pak. Tapi lihat Pak, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebab. Ketika hendak perang Pak, tadi ada strategi. Bahkan Bapak Ibu, beliau menerima masukan dari sahabat yang lain. Ya Rasulullah, ini posisi wahyu dari Allah atau strategi? Oh enggak, ini strategi. Kalau begitu mohon izin, ini salah, kita harus di belakang lagi supaya, atau depan, ada begitulah pokoknya. Nabi terima Pak. Padahal beliau adalah orang yang pemimpinnya orang yang bertawakal. Ya, sekarang ada orang katanya kebal, ya, diisi, ya itu ya, aduh ya. Makanya Pak, sebagian orang sebagian ulama menyimpulkan, mendefinisikan tawakal apa? Qat'un nazari anil asbab ba'da tahiyatil asbab. Ini tidak menengok, tidak fokus kepada sebab setelah sebelumnya mengambil sebab. Itu. Jadi kita mengambil sebab berobat Pak ya, minum obat. Tapi setelah mengambil sebab itu obat, jangan fokus kepada obatnya. Kok nggak sembuh ya? Sudah 2 hari saya minum, aduh ini ada. Nggak, minta kepada Allah. Nah itu Bapak Ibu, kalaulah obat yang menyembuhkan Pak, tentu obat yang paling mahal yang akan membuat orang sembuh. Ya tidak Pak? Betapa banyak diantara kita Pak sembuh dengan obat warung Pak. Ya tidak Bu? Tapi ada orang pergi ke Singapura, ke Cina, kemana, ke Australia, ini nggak sembuh. Karena jangan berpaling kepada sebab. Ya, juga ada sebagian salaf mengatakan ittirabun bila sukunin wa sukunun bila ittirabin. Bergerak tanpa ketenangan dan tenang tanpa ada gerakan. Ya, maksudnya apa? Gerakan bermakna seseorang bergerak dengan anggota badannya. Ya, dan tenang maksudnya apa? Hatinya tidak bergantung kepada sebab.
Akan tetapi dia menenangkan jiwanya dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi ya, qat'ul alaik atau qat'ul qalbi alal alaiki bi rafdil khalaik. Tawakal adalah memutuskan hati dengan segala ikatan dengan makhluk, ya. Maka jemaah, apa kata Nabi ketika mendefinisikan tawakal yang benar, Pak? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar bertawakal Allah dengan benar-benar tawakal, apa kata beliau? La razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana. Maka Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Jamaah, lihatlah burung, tidak punya akal, Pak. Secara fitrah tahu bahwasanya rezekinya harus keluar dari sangkar. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mencari sebab dalam mencari rezeki. Meskipun tentu saja kita meyakini, ya, sangat mungkin bagi Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki tanpa ada sebab. Pernah nggak Bapak Ibu, tiba-tiba kita di rumah nongkrong, ada tetangga ngasih datang makanan? Pernah nggak Bu? Kita lagi nongkrong, ya Allah, ada aja. Dulu justru waktu Covid, Pak, saya masih ingat Covid, kami sebagai dai ini nggak pernah kemana-mana, Pak. Masjid tutup kan, ya, sekolah juga tutup, kita gimana coba? Tapi saya waktu itu saya merasa, ya, pada rezeki kok lebih lancar dibanding waktu sebelum Covid. Maksud saya ada aja tuh makanan, Pak Ustadz, ini ada makanan dari pengurus masjid ini, pengurus masjid itu, ya, makanan tiap hari ada hadir. Alhamdulillah, padahal nggak kemana-mana kita tuh. Itu kan menakjubkan tuh Pak, rezeki itu. Sekarang malah nggak pernah lagi ada yang kirim-kirim makanan buat masjid. Dulu di rumah kalau kita bayangkan kita mau makan apa nih, tapi alhamdulillah semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Ya, masjid-masjid yang kami ada pengajian rutin ngirim, ada yang ngirim beras, ada yang ngirim ini. Loh, kok kata istri kok malah banyakkan rezeki kita waktu Covid ya. Nah ini katanya mungkin, tapi Bapak Ibu jangan mengira bahwasanya tidak harus ada sebab, Pak. Ya, harus ada sebab. Ya. Nah, karena yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun ya, masalahnya kalau dari sejak awal tidak mau mengambil sebab, tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha untuk suatu akibat, maka ini adalah kesalahan dalam syariat agama kita. Nah, inilah Bapak Ibu dua pondasi dalam bertawakal. Sekaligus kita sampaikan tadi kesalahan-kesalahan dalam penyimpangan-penyimpangan terhadap tawakal, ya. Nah, adapun tawakal yang keliru, Pak, ya, dan tawakal ini adalah sebuah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Bapak, yang banyak terjadi adalah tawakal kepada orang yang sudah meninggal. Ya, ini syirik akbar, Pak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini ahlus sunnah wal jamaah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang sifatnya begini, Bapak Ibu. Gimana ya ngomongnya? Sebentar saya minum dulu deh. Bismillah. Dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebagian besar sahabat bingung, Pak. Ini saya kaitkan dengan wafatnya gurunda kita, Ustazuna, ayahanda kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Ini yang namanya gulu terhadap orang-orang soleh, ya. Ini bab ini tentang. Tapi alhamdulillah kita terjaga, Pak. Jadi saya kaitkan dulu ketika Nabi SAW meninggal, Pak, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an goyang, Pak. Sulit menerima. Kok bisa Nabi meninggal? Sampai dia bilang, siapa yang bilang meninggal, saya penggal lehernya. Dia nggak meninggal. Dia seperti Nabi akan turun lagi. Siapa yang menenangkan umat waktu itu, Pak? Ada yang tahu siapa? Pak, ini nggak tahu apa tawadu sih, dari tadi saya bertanya nama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Hebatnya Abu Bakar.
Ketika sebagian besar kaum muslimin goyang, Pak. Kok bisa ya Nabi meninggal? Orang yang mereka cintai, orang soleh, dia bukan orang soleh lagi. Nah, hanya Abu Bakar yang datang setelah dia masuk ke rumah anaknya, ibu putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu, dia memastikan betul-betul Nabi meninggal, dia keluar menenangkan manusia. Umar masih berceramah, oh enggak, dia seperti Nabi Isa, naik turun lagi nanti, enggak meninggal dia. Siapa yang meninggal saya penggal lehernya. Jangan ada yang isukan, kabarkan Nabi meninggal. Coba lihat. Kalau Umar bin Khattab saja begitu, Pak, apalagi kita mungkin. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Hidup. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Silahkan kalau mau semua. Maksudnya artinya kita bukan menyembah Nabi Muhammad SAW, tapi kita menyembah Rabbnya Nabi Muhammad, dan Rabb kita masih ada. Nah, terkadang Pak, kematian orang soleh seringkali Pak setan datang menggelincirkan kita. Kuburannya, didatangi, ini itu banyak cerita-cerita khurafat tentang ini. Alhamdulillah Pak, kita bersedih atas kehilangan beliau, Pak. Saya ini sering ketemu beliau kalau musim haji. Ya, jarang ketemu di Indonesia, Pak. Tapi kalau musim haji sering ketemu, sering minta nasihat beliau. Ya, kalau ketemu dan nasihatnya belak-belakan. Harus gini, hati-hati antum ya, katanya. Jangan membimbing kalau tidak sesuai dengan sunnah. Jangan kamu gini, bimbing jamaah haji sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan ini, begitu belak-belakan beliau. Kamu travel mana? Waduh, ini macam-macam gitu ya. Jangan kamu ini pakai ini sunnah semua gitu kira-kira. Nah, alhamdulillah Pak, tidak ada yang mengkultuskan beliau. Kita hanya mengkultuskan beliau dari sisi, bukan mengkultuskan, kita menghormati beliau dari apa? Kitab-kitabnya, nasihatnya, kitabnya Masya Allah banyak sekali. Buku zikir pagi dan petangnya saya suka bagikan kepada jamaah haji dan umrah itu. Masalah semoga menjadi amal jari bagi beliau. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang mengkultuskan beliau. Ada yang nginep di kuburannya? Enggak ada. Padahal kita lihat beliau adalah tokoh ulama yang sangat luar biasa, gigih perjuangannya mendakwakan Ahlus Sunnah di negeri kita ini. Tapi enggak ada. Ya, semua Masya Allah ya. Para asatidz kita juga mengingatkan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Azza Jalla, kenapa saya katakan di antara penyimpangan besar dari zaman ke zaman adalah ketika ada orang soleh meninggal. Nah, ini kesyirikan pertama kali muncul di zaman Nabi adalah syirik dari sini, Pak. Ketika mereka membuatkan patung-patung orang soleh, Wud, Suwa, Ya'uth, Yaguth, Nasr, 5 orang soleh, baru kemudian disembah. Kata Nabi SAW, di antara kebiasaan Yahudi dan Nasrani, kalau ada orang soleh mereka meninggal, mereka bikin ibadah di situ, mereka bikin petilasan, Pak. Coba lihat Pak, orang Yahudi Pak, Nabi orang soleh mereka pernah duduk di situ dibikin. Oh dulu sini bikin tempat ibadah di situ Pak. Pernah berdiri di sini, pernah tidur di tempat ini, pernah masuk di rumah ini, semua dibikin Pak. Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun tempat yang kuburannya nggak ada yang bisa masuk. Karena yang ditinggalkan beliau adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang harus. Tapi kalau Yahudi Nasrani apa Pak? Coba lihat Pak. Setiap Nabi mereka diperingati. Turunnya misalnya Nabi Isa naik diperingati. Nabi Isa ini diperingati. Nabi Isa pergi ini diperingati. Lahirnya Nabi mereka diperingati. Semua diperingati Pak. Kata Nabi tidak. Jangan kalian lakukan itu. Tapi sebagian diantara kita ya mulai itu kayak gitu. Semua Nabi mendapatkan wahyu diperingati. Naik ke atas Isra Mi'raj diperingati. Semua diperingati. Tapi Al-Quran dan hadis sunnahnya tidak diamalkan gitu. Nah, maka Bapak Ibu mudah-mudahan kita tidak terjatuh dalam ini. Bertawakal kepada mayat, memohon istighosah kepada mayat. Ini tentu mayatnya Rasulullah SAW Pak yang paling layak. Tapi selama puluhan tahun mayatnya, kuburannya Nabi di mana Pak? Di kamarnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Selama Aisyah hidup Pak, itu rumahnya Nabi ditutup, hanya satu pintu yang boleh dibuka. Itu Aisyah. Siapa yang berani masuk rumahnya Aisyah? Aisyah meninggal tahun kira-kira 50 tahun setelah Nabi meninggal ya, Allah alam ya, puluhan tahun lah. Dan itu kuburan tidak ada datang Aisyah, mohon izin mau tirakatan di enggak.
Demikian para sahabat, mereka banyak mengalami musibah, masalah, pertikaian, perpecahan, ada paceklik. Gak ada satupun riwayat mereka datang beristighatsah kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tawakal yang bisa menyimpang, Pak ya. Ya, juga Bapak Ibu tawakal kepada perkara gaib secara mutlak. Contohnya ya, bertawakal kepada jin, nun sewu mau lewat ya. Ini atau seorang soleh yang tidak hadir, yang sudah meninggal, ya syekh ini tolong saya lagi ini, nggak boleh ya, ini juga syirik. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tawakal yang juga menyimpang adalah tawakal kepada makhluk. Jadi yang boleh bertawakal hanya kepada makhluk yang hadir, hidup, hadir dan mampu, itu syaratnya, Pak. Nah, itu intinya aja deh. Adapun kepada yang tidak hadir, sudah meninggal dan tidak mampu, tidak boleh juga, Pak. Bertawakal kepada hadir, Pak, tolong Pak angkat masjid ini. Wah, ini nggak percuma, tidak mampu. Ya, maka syarat tawakal yang boleh kepada makhluk dalam perkara hal yang mampu. Misalnya mengobati, boleh itu. Ya, bukan menyembuhkan ya, perhatikan. Atau menolong dari orang yang zalim, Pak, saya mau dikejar orang, Pak, ada yang mau pukul saya, Pak, kita berlindung. Nah, itu tawakal, boleh. Ya, nah, yang penting syaratnya apa tadi, Pak? Hadir, hidup, hadir dan mampu, itu syaratnya. Itu kaidah yang sangat agung, Pak, dalam masalah tawakal ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini ya. Adapun ini juga, Pak, tidak kalah pentingnya apa buah dari tawakal itu. Nah, ini. Oh iya tadi, Pak, tawakal. Tawakal yang juga kayak saya ada lupa, Pak. Tadi tawakal dengan tauhid, Pak, baru tauhid rububiyah, asma wa sifat. Nah, ada tauhid uluhiyah. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan tawakal disertai dengan tauhid uluhiyah, ya. Bahwasanya Bapak Ibu, seorang yang bertawakal, yaitu tadi menyerahkan urusan kepada Allah, itu harus disertai dengan dua syarat. Bagaimana cara kita menyerahkan diri kepada Allah? Yang pertama, husnuzon kepada Allah, itu dulu. Dan husnuzon adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza Jalla, husnuzon kepada Allah adalah di antara kebaikan. Ya, bersangka baik, kata Allah Azza Jalla dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berada dalam persangkaan hambaku kepadaku. Ya. Maka ini ibadah, Pak. Ini tauhid uluhiyah. Makanya tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, Allah menggandengkan banyak ibadah dan tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dan nasta'in digandengkan. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa memohon pertolongan kepada Allah. Ibu bapak, kita ini bisa berada di masjid ini hari ini jamaah adalah karena pertolongan, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan tawakal. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi, Pak? Thiqatun billah, yaitu percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ibadah tauhid. Ibadah tauhid uluhiyah. Ya. Ya. Itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang juga penting adalah thamaratut tawakkul. Apa saja buah dari tawakal itu? Ya, tentu yang pertama, ibu-ibu, perwujudan iman. Ya, Allah Ta'ala sebutkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah jika kalian beriman. Artinya tidak mungkin kita beriman tanpa merealisasikan tawakal. Dan tawakal adalah bentuk realisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tentu yang paling utama Bapak Ibu adalah ketenangan dan ketentraman hati.
Bapak Ibu, ini yang paling sulit kita raih pada hari ini, Pak. Kerasnya kehidupan, Pak. Ujian dan cobaan yang mendera kehidupan kita di dunia ini, Pak. Maka tidak akan mungkin bisa kita raih kecuali dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Apapun keadaannya pasti dia baik. Kalau dia tertimpa kebaikan, dia bersyukur. Kalau tertimpa keburukan, dia bersabar. Tidak mungkin ada kecuali orang beriman. Bapak Ibu, tadi Allah katakan manusia ini dengan susah payah, Pak. Kecuali orang beriman, kelihatannya susah payah secara zahir, tapi hatinya tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah balas, Pak, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, dialah Allah yang mencukupi. Di dalam ayat ini, jemaah, Allah taala menjamin, Pak, kecukupan, pertolongan dari Allah bergantung kadar tawakal kita. Semakin penuh tawakal kita, makin semakin sempurna juga Allah taala mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, diantaranya tentu adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati yang tidak akan bisa. Allah taala katakan, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah, katakanlah, tidak akan tertimpa kami musibah kecuali dengan izin Allah, kecuali apa yang Allah telah tetapkan kepada kami, dan dialah Allah penolong kami, dan kepada Allah kami bertawakal. Ya, nah ini yang membuat hati kita tenang, Pak, karena kita ini punya Rabb. Berbeda dengan, coba Pak, orang yang bersandar kepada jabatan, Pak, kalau sudah mau selesai jabatannya, Pak, apa enggak dagdikduk? Ya tidak, Pak. Sebentar lagi dia akan turun lengser misalnya. Aduh, di mana nanti gimana? Ada yang disebut dengan post power syndrome, Pak. Bersandar kepada orang tua, bersandar kepada macam-macam, Pak. Ini tidak akan mungkin bisa meraih. Kenapa? Yang kita sandari makhluk. Makanya Allah katakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, ibu-ibu, dalam surah At-Talaq, ibu coba lihat ayat tentang wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa may yatawakkal wa huwa hasbuh. Itu ayat dalam ayat tentang ayat talak, Pak, cerai. Coba lihat, Pak, kata Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Ayat ini ditaruh di mana, Pak? Dalam surah At-Talaq. Kenapa, Bapak? Surat talak, surat cerai itu masalah yang paling pelik dalam kehidupan kita adalah masalah rumah tangga. Ya atau tidak, Pak? Ya atau tidak, Pak? Iya. Nah, di situ kita perlu bertawakal. Ibu, qaddarallah, Allah tetapkan kita bercerai dengan suami atau istri, Pak. Jangan kehilangan tawakal kepada Allah. Kadang-kadang suami atau istri ketika cerai mungkin dia pikir, aduh gimana nih rezeki saya. Jangan khawatir, Allah Ta'ala akan mencukupi kita. Ya, dalam surah At-Talaq ayat 3, Bapak Ibu. Ya. Pak, waktu ada 2 perang yang dibicarakan panjang lebar, Pak, ya. Di antaranya perang Badar dengan perang Hunain, Pak. Perang Badar jumlahnya 313 kurang lebih. Kaum kafir berapa, Pak? 1000. Menang atau kalah? Menang. Di perang Hunain, Pak, kebalikannya, kita yang luar biasa, Pak. Hampir 10.000 pasukan. Sampai diantara mereka mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan besar ini. Nabi berasa berat ketika mendengar itu, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Kocar kacir. Di sini Allah Ta'ala memberikan pelajaran. Ketika kita bertawakal kepada Allah, justru pasukan kecil bisa mengalahkan. Tapi di perang Hunain, mereka mulai bersandar kepada jumlah. Bahkan sebagian sahabat ada yang minta dibikinkan pohon Zatu Anwat. Untuk apa? Bukan untuk syirik. Mereka dulu ketika jahiliyah punya pohon namanya Zatu Anwat. Kalau mereka mau perang, pedangnya digantung di situ. Supaya apa? Pedangnya ada isinya. Kalau kita berisi, nggak tahu isinya apa, ya. Supaya bisa. Mereka bikin, Pak. Nabi merasa juga berat. Aduh. Mereka sudah mulai. Akhirnya apa? Allah kasih pelajaran. 2 perang ini disebutkan dalam Al-Quran, diceritakan, Pak, sebagai pelajaran bagi kita. Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu, justru Allah Ta'ala berikan pertolongan. Tapi ketika kita mulai bertawakal kepada makhluk, nah ini. Jemaah yang dirahmati Allah, saya kira ini ya, Bapak Ibu, hakikat tawakal. Dan tawakal ini adalah puncaknya tauhid, itu dia, Bapak Ibu. Maka semoga dengan ini kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik lagi.
Amin. Ustadz, bagaimana dengan fenomena yang ada sekarang ini, orang-orang berziarah ke makam-makam wali untuk berdoa meminta keberkahan? Ibu, bapak, ini pembahasan tentang tabarruk. Tabarruk itu artinya sih Pak, ngalap berkah. Ada yang syar'i Pak, ada yang tidak syar'i. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan semua salah. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang syar'i apa Pak? Ngalap berkah yang berkaitan dengan tempat. Hanya ada 3 yang tempat yang boleh kita ngalap berkah: Makkah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid. Kata Nabi, la tusyaddur rihal. Jangan kalian menyengaja melakukan safar untuk ibadah kecuali 3. Maka tidak boleh jamaah kita meniatkan pergi ke suatu tempat lalu meniatkan ada ibadah khusus di sana kecuali ketiga masjid ini. Ya Pak ya. Nah, orang yang meniatkan pergi melakukan perjalanan meyakini, ada keyakinan tempat itu ibadah lebih utama, berdoa lebih baik, ada ibadah khusus di sana, tidak boleh kecuali ketiga tempat ini. Ya Pak ya. Ada yang keberkahan yang sifatnya waktu, malam hari Jumat, Lailatul Qadar, hari Arafah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, itu boleh kita ngalap berkah. Jadi keberkahan ini harus ditetapkan syariat Pak. Ada yang keberkahannya juga yang bersifat dunia, ada yang bersifat dininya. Berkah dunia apa? Minum zam-zam. Berkah dunia apa? Zaitun, kata Nabi. Minum zaitun, karena itu pohon yang penuh berkah. Ada yang berkumpul dunia dan agama, seperti apa Pak? Membaca Al-Quran. Itu ngalap berkah. Di dalamnya ada dunianya, kita sembuh dari penyakit, dan juga ada ukhrawinya, itu dinianya, mendapat pahala. Ada yang berkaitan dengan zatnya, yaitu misalnya tadi pohon zaitun, apa lagi? Kurma, zam-zam, madu. Nah, ini zatnya. Ada yang berkaitan dengan maknawi. Saya tanya Bapak Ibu, tanah haram, berkahnya itu zatnya atau maknawinya? Kok enggak yakin kayaknya? Pak, tanah haram, kan Allah Ta'ala menetapkan 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Nih, keberkahan 2 tanah ini Pak, berkaitan dengan zatnya atau maknawinya? Betul Pak. Kalau zatnya berbondong-bondong kita bawa batu pulang dari sana Pak. Nah, ada yang salah kaprah banyak Pak. Saya sudah 23 tahun jadi pembimbing haji. Ada banyak bawa tanah Arafah pulang, dicungkil kiswah Ka'bah. Nah, saya tanya sekarang Pak, Hajar Aswad kita menciumnya, zat berkahnya zatnya atau maknawi di situ Pak? Betul, makanya Abu Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, apa dia bilang? Kau hanya batu. La tadurru wa la tanfa. Tidak bisa menolak bala dan tidak bisa memberi manfaat. Batu kok. Tapi saya menciummu karena apa? Ittiba kepada Nabi. Berarti berkahnya apa Pak? Ittibanya, bukan batunya. Sayangnya orang menyimpang. Banyak yang keliru, dikira batunya yang pokoknya kita mencium karena itu adalah Nabi SAW, ittiba kepada Nabi SAW. Makanya jangan heran Pak, banyak kalau bisa sih itu Ka'bah dicungkil-cungkilin bawa pulang itu Indonesia. Kalau Hajar Aswad bisa diambil dibawa pulang itu Pak, dijadiin batu akik. Kiswah Ka'bah, Masya Allah Pak, digunting-guntingin kalau bisa. Nah, tabarruk kepada zatnya hanya Nabi SAW. Nabi membiarkan ketika beliau bertahallul, rambutnya dibagi-bagikan kepada sahabat. Keringatnya beliau diperebutkan, bekas wuduknya beliau diperebutkan, ludahnya beliau juga diambil. Boleh bertabaruk karena Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat. Tapi jamaah hanya Rasulullah SAW. Selain itu tidak.
Makanya tidak ada pun tabi'in yang bertabarruk dengan zatnya para sahabat. Para sahabat ini banyak yang dijamin masuk surga, Pak. Ya, banyak yang dijamin, tapi tidak ada yang bertabarruk secara zat. Air minumnya, bekasnya. Tapi mereka bertabarruk dengan doanya orang yang hidup, ilmunya orang ulama, itu tuh. Ya. Maka Bapak Ibu, saya katakan Pak, pintu kuburan inilah pintu kesyirikan yang paling besar, yaitu gulu terhadap orang soleh. Dan rata-rata Pak, orang soleh itu disembah ketika sudah meninggal. Setan datang tuh Pak, membuat penyimpangan. Maka Bapak Ibu, dalam masalah kuburan ini sangat ketat. Nabi SAW memberi rambu-rambu, melarang kita berdoa di samping kuburan orang soleh. Berdoa kepada Allah. Ya, apalagi di sana ada ibadah tertentu, ngaji, wiridan. Kenapa nggak di masjid? Ya, yang miris kita adalah kalau kuburan lebih ramai dibanding sholat berjamaah. Ya, dan menganggap bahwasanya kalau beribadah di kuburan lebih afdal, lebih mustajab dibanding di tempat yang lain, ini keliru. Namun kita katakan Bapak Ibu, menziarahi kuburan adalah sunnah. Ya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu, menghormati para ulama juga Masya Allah Pak. Tapi cara menghormatinya dengan cara apa? Ilmunya, ya, nasihatnya, kitab-kitabnya kita baca. Ya, Ustaz Afwan. Ya Allah, ini panjang kalau kita. Ustaz mohon penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi, Wahabi. Waduh. Yang jelas Bapak Ibu, kita ini Nabi SAW, istilah yang digunakan Nabi SAW adalah banyak Pak ya. Nabi mengatakan akan muncul perpecahan. Siapa yang selamat? Dalam banyak hadis Nabi mengatakan al-jamaah. Al-jamaah artinya apa sih Pak? Kelompok besar. Tapi yang dimaksud kelompok besar adalah kelompok besar di zaman Nabi, yaitu sahabat. Ya, bukan kelompok besar yang sekarang Pak. Ya, makanya dan yang mengikuti kebenaran ya, makanya disebutkan kau termasuk jamaah walaupun kau sendiri, yang penting mengikuti kebenaran. Jadi jamaah kaum muslimin itu jamaah sahabat. Kemudian juga dalam hadis juga Nabi mengatakan ya, siapa yang selamat itu 73 golongan, ada satu yang selamat. Yang antara Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berjalan di atas jalanku dan sahabatku. Nah, sahabat inilah yang menjadi kata kunci Pak. Siapa sahabat? Mereka muridnya Nabi SAW. Siapa yang menyuruh kita beribadah dengan mereka? Allah Azza wa Jalla. Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian. Siapa yang masuk kalian di sini Pak pada saat ayat ini turun? Sahabat. Nabi juga mengatakan siapa yang selamat masuk surga, yaitu beragama di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Nah, siapa sahabat ini Pak? Orang ini yang sering disebut dengan salafus saleh. Mereka kaum terdahulu dalam kebaikan. Siapa mereka? Sahabat, kemudian sesudahnya tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan generasi terbaik dalam beragama yang Nabi SAW suruh kita meneladani, meniru cara beragama mereka. Nah, orang yang beragama dengan cara itu disebut dengan salafi. Mereka beragama di atas jalannya para tiga generasi terbaik ini. Juga Nabi makanya suka ahlus sunnah, karena Nabi mengatakan ma'ana alaihi, siapa yang beragama di atas agamaku, sunnahku, agamaku, itu dia. Wal jamaah. Adapun Wahabi ya ini istilah belakangan ya. Ada seorang mujaddid besar di zaman di abad ke 13 ya mungkin atau ke-12 Hijriah di Saudi dulu, ketika di sana banyak masih menyembah kesyirikan. Ibu, datanglah seorang alim besar namanya Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Dia adalah manusia biasa, tapi seorang alim yang menyeru kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah dan menyerukan bahaya syirik dan bid'ah. Dan dia manusia biasa kayak kita, tapi dia diberi Allah Ta'ala ilmu dan kebaikan.
Dan orang-orang Saudi Arabia sangat menghormati karena beliau memiliki jasa mengembalikan pengamalan kaum muslimin kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun Bapak Ibu, belakangan ya banyak yang tidak suka dengan dakwah model-model seperti itu, sehingga orang yang berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah lalu dikasihlah gelar pengikut Wahabi. Nah, sebetulnya salah Pak, harusnya disebutnya siapa namanya sebetulnya beliau ini? Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau Wahabi ini nama Allah Al-Wahhab. Ya, jadi bagus sebetulnya Pak. Al-Wahhab artinya pengikut Al-Wahhab, Maha Allah yang Al-Wahhab. Nah, tapi mereka mengatakan Al-Wahabi karena ada satu Abdul Wahhab yang menyimpang, yang khawarij di zaman abad kedua Hijriah di Afrika Utara. Ya, Muhammad Wahhab juga namanya. Nah, supaya orang ngeri, akhirnya disamakan Wahabi juga. Nah, padahal yang dimaksud adalah Abdul Wahhab yang khawarij, yang menumpahkan darah kaum muslimin di zamannya. Nah, padahal Bapak Ibu, Wahabi ini seorang Muhammad bin Wahab adalah seorang alim yang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ustadz, masalah Isra Mi'raj itu kan diperingati. Oh, ya inilah Bapak Ibu tadi kita katakan. Kata Nabi, tinggalkan semua peringatan. Ya, kalian telah ditinggalkan dengan 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan kebiasaan orang-orang itulah yang kita ikuti sekarang. Nabi mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya, yaitu tradisinya Bapak suka. Ya, itu dulu ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat yang seandainya ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, kami akan peringati setiap tahun hari turunnya ayat itu. Apa kata Umar? Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Yang kita ingin garis bawahi di sini apa Pak? Coba lihat, Yahudi itu suka bikin peringatan. Kata Umar, saya tahu di mana dan kapan ayat itu turun, yaitu di hari Arafah. Kapan itu Arafah? Di hari Jumat. Orang Yahudi demen Pak bikin peringatan. Apa aja diperingati? Saya beberapa kali Pak ke Baitul Maqdis, 7 kali mungkin Pak. Oh, itu orang Yahudi apa aja Pak? Tempat nabinya pernah lewat, pernah duduk, pernah menggembalakan kambing di mana, tempat ini pernah, semua dikasih. Jadinya kalau di Indonesia namanya keramat. Jadi mungkin nabinya pernah di situ ini begini semua. Kalau begitu Rasulullah SAW Pak tidak. Ya. Ya. Saya kira cukup kita tutup dengan doa. Oh, masih ada satu ini. Ustadz, apakah seorang berdosa karena menyesal melahirkan seorang anak dikarenakan anaknya penjahat narkoba? Tidak boleh Bapak Ibu. Ada apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu yang terbaik. Dan anak-anak ini adalah titipan Allah Azza Jalla, amanah dari Allah Azza Jalla. Ya. Yang kita sesali bukan mungkin melahirkannya, tapi cara kita mendidiknya, itu yang kita sesali. Kalau melahirkan ya gimana? Semua banyak orang pengen punya anak Pak. Alhamdulillah saya punya anak 8 Pak. Ya. Banyak saudara kita, Ustaz gimana ya saya gak punya anak, padahal secara keekonomi mampu. Semua banyak Pak, kita ini kasih anak-anak ini Pak titipan Pak. Banyak Pak, nanti kalau kita meninggal siapa yang mendoakan kita? Ya mereka. Tapi Allah kaitkan doa mereka dengan Rabbayani wa qur rabbirhamhuma kama rabb. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah keduanya sebagaimana telah merawat kami, mendidik kami. Makanya Bapak Ibu, siapa yang memberi perhatian kepada anaknya, mendidiknya waktu kecil Pak, merawatnya, memberi perhatian, Allah kasih ilham dan taufik kepada anaknya untuk mendoakan dia. Nah, tapi jangan mengatakan saya menyesal telah melahirkannya. Enggak. Oh, berarti ibu menyesal atas takdir Allah, melawan Allah takdirkan kita punya anak kok. Yang harusnya kita sesali, Pak, Ibu, kenapa dulu saya tidak didik dengan baik? Kenapa sekarang jadi begini, Pak? Jadi bukan hanya durhaka anak, Pak, tapi juga bisa jadi kedurhakaan orang tua, Pak. Kenakalan anak bisa ada juga kenakalan orang tua. Di mana Pak kenakalan orang tua? Tidak mendidik anaknya, tidak memberi perhatian. Dia sibuk mencari harta, mencari nafkah. Anaknya nggak dididik Pak dengan baik. Sehingga ketika dia sudah menakal baru sadar. Aduh, nyesel saya ngelahiran lu nak. Di mana dia memberi pernah nggak dia didik dengan baik?
Maka Bapak Ibu tidak ada yang patah menyesal. Sekarang masih bisa, selama dia menjadi anak kita, Bapak Ibu minta pertolongan kepada Allah Azza Jalla. Di antara doa yang diterima oleh Allah, tidak ditolak, kata Nabi, adalah dakwatul walidi liwaladih, doa orang tua terhadap anaknya. Perbaiki cara mendidik anak kita, Pak. Minta pertolongan kepada Allah Azza Jalla, karena anak-anak inilah yang akan mendoakan kita, ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Sudah sampaikan. Wa iyyakum. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Ahad tanggal 21 Juli 2004 oleh jam 9 pagi kajian rutin pekan ketiga oleh Ustaz Nazmi Utnabakar dengan tema 50 sebab terhindar dari siksa. Kasih. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuruti musali. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Pak, terima kasih. Jazakumullah, barakallahu fiik. Apa kabar ahli Afwan, barakallahu fiik. Barakallahu. Masya Allah, masya Allah. Makasih ayahanda. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, syukran, barakallahu fiik. Masya Allah, syukran. Wa iyyakum.